Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Kiram, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM K2016-32. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen konflik. Sebelum memulai pembahasan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk kedua, kita lanjut ke pembahasan. Video ketiga di sini menjelaskan kekuasaan atau power sebagai salah satu dimensi manajemen konflik, di mana konflik ini berasal dari kata Latin yaitu configure, yang berarti saling memukul. Nah, secara sosiologis, konflik juga diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, juga bisa kelompok, di antara mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Manajemen. Menurut M. Sastra Praja, secara etimologis berarti kepemimpinan. Nah, proses pengaturan, menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya, atau dengan kata Latin, manajemen secara singkat berarti pengelolaan. Kekuasaan memungkinkan seseorang memaksimalkan kehendaknya untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Perbedaan tujuan berbagai pihak yang terhimpun di dalam organisasi akan mendorong pihak-pihak tersebut melakukan politik organisasi. Namun, konflik tidak selalu membawa dampak buruk bagi organisasi, tapi juga dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan benar. Di sini menurut Thomas tahun 1995 nomor 124 sampai 130 dan Miss Saint dan Van Delau tahun 2010 nomor 301 sampai 304. Di sini mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi. Yang pertama itu ada legitimate power. Maksudnya legitimate power adalah kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah itu merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam satu jabatan. Misalnya seperti ini. Seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melakukannya tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua di sini mengenai reward power. Maksudnya reward power adalah kekuatan imbalan. Maksudnya dalam kekuatan imbalan adalah kekuatan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus atau memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Yang ketiga di sini ada coercive power. Coercive power itu adalah kekuatan koersif. Kekuatan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contohnya seperti ini. Seseorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasinya. Yang keempat ada expert power. Di sini maksudnya adalah tenaga ahli. Tenaga ahli itu kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Yang kelima,
Referent power maksudnya adalah di sini referensi kekuatan. Maksudnya adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun, secara faktual, referent power memang ada di dalam kehidupan organisasi. Di banyak perkampungan di Indonesia ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Hal itu merupakan contoh yang nyata dari referent power. Selanjutnya, di sini memahami struktur sebagai salah satu dimensi manajemen konflik. Yang mana manajemen konflik itu sendiri merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah penyelesaian yang konstruktif atau destruktif. Dan juga konflik sendiri di sini adalah perselisihan internal yang dihasilkan dari perbedaan ide, nilai-nilai, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Di sini strukturnya yang pertama ada masalah, yang kedua penyelesaian, yang ketiga evaluasi. Yang mana yang pertama adalah masalah. Di sini maksudnya masalah adalah konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integritas dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Aspirasi dapat mengakibatkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri, atau mereka percaya bahwa berhak memiliki objek tersebut. Pertimbangan pertama bersifat realistis, sedangkan pertimbangan kedua bersifat idealis. Nah, selanjutnya yang dari pertama itu kan tadi ada masalah. Nah, di masalah ini juga ada faktor dari manusia. Faktor dari manusia ini ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku, dan timbul karena ciri-ciri kepribadian individual antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua, ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antara unit atau departemen dalam suatu organisasi. Nah, perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi maksudnya di sini adalah tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen, sementara untuk produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Ada interdependensi tugas. Maksudnya di sini adalah konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil karena dari kelompok lainnya. Perbedaan nilai dan persepsi. Maksudnya di sini perbedaan nilai dan persepsi itu suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena mereka mendapat
perlakuan yang tidak adil. Para manajer yang relatif mudah memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Ada kekaburan yurisdiksional. Maksudnya di sini adalah konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Masalah status ini maksudnya konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen lain menganggap sebagai suatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Hambatan komunikasi. Di sini maksudnya dalam faktor organisasi itu hambatan organisasi, yang mana hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Yang nomor 2 di sini penyelesaian. Tadi kan yang pertama masalah, yang kedua penyelesaian. Penyelesaian juga ada teknik penyelesaian juga ada tekniknya. Jadi yang pertama itu ada rujuk. Rujuk itu merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-kerja. Maksudnya di sini adalah kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Selanjutnya persuasi. Persuasi ini usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti-bukti faktual, serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Selanjutnya ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini adalah suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Ada juga pemecahan masalah terpadu. Maksudnya pemecahan masalah terpadu ini adalah usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur, menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif memecahkan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak. Selanjutnya, penarikan diri. Penarikan diri itu suatu penyelesaian masalah, itu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada pemaksaan dan penekanan. Maksudnya di sini adalah pemaksaan dan penekanan itu pihak lain agar menyerah. Akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atau pihak lain. Apabila tidak dapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa. Ada juga intervensi. Maksudnya intervensi adalah campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah evaluasi dari masalah penyelesaian. Pasti ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini setelah strategi-strategi manajemen konflik dilaksanakan, pemimpin biasanya melakukan evaluasi, yang mana di sini juga ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini terhadap keseluruhan proses manajemen konflik yang terdiri dari bagaimana proses berjalan, terdapat progres atau tidaknya, berapa orang yang terlibat, apakah option yang ditawarkan diterima oleh pihak yang berkonflik, bagaimana reaksi pihak yang berkonflik. Maksudnya di sini adalah negatif atau positif, verbal atau non-verbal.
Apakah strategi yang dipilih mengarah pada penyelesaian masalah atau memunculkan masalah baru? Apakah terdapat hambatan dalam implementasi strategi yang direncanakan dalam intervensi? Dan juga ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini membandingkan hasil yang didapatkan dengan indikator yang telah direncanakan dalam intervensi. Hal yang perlu dievaluasi adalah apakah hasil manajemen konflik mengarah pada proses yang konstruktif atau destruktif. Manajemen konflik yang berkonstruktif bisa diidentifikasi dari adanya proses kreativitas di dalamnya. Penyelesaian masalah dilakukan secara bersama-sama, di mana konflik dianggap sebagai suatu masalah yang berkualitas terhadap perkembangan individu atau suatu organisasi yang harus ditemukan pemecahan masalahnya. Sedangkan konflik yang bersifat destruktif bila berfokus hanya pada satu individu saja, menggunakan emosi yang bersifat negatif dan menurunkan fungsi suatu grup atau organisasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang enak dan kurang jelas, karena saya hanya manusia yang belum sempurna. Terima kasih. Sebelum itu marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.